Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, gimana kabar kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan nikmat sehat, sehingga kita semua bisa beraktivitas walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi apa yang kita lakukan mudah-mudahan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12, marilah anak-anakku agar apa yang kita kerjakan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah pembelajaran ini kita awali dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita lanjutkan materi pelajaran kemarin, yaitu tentang mengimani hari akhir. Untuk bab 3, mengimani hari akhir, pada materi pembahasan hari ini, pada pembelajaran hari ini, yaitu dengan KD 3.25, mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. 4.25, yaitu menyajikan perilaku jujur, bertanggung jawab, adil, sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Untuk minggu lalu sudah kita bahas tentang makna beriman kepada hari akhir. Untuk mengingat pembelajaran Kamis lalu, bahwa iman itu imanu wa tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Yang pertama yaitu iman itu tasdiqum bil qalbi, yaitu membenarkan dengan hati kita. Wa iqrarun bil lisani, mengikrarkan dengan lisan kita. Wa amalun bil arkan, yaitu memperbuat dengan anggota tubuh atau mengamalkan dengan amal perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan beriman kepada hari akhir, kita harus meyakini dengan sepenuh hati kita bahwa setelah kehidupan dunia yang fana, yang bisa binasa, bisa hancur, nanti akan adanya suatu kehidupan yang kekal, yang merupakan hari pertanggungjawaban amal perbuatan manusia, sebagai hari pembalasan amal perbuatan manusia. Nah, hari kiamat, menurut Al-Quran dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubra. Kiamat sughra yaitu kematian tiap-tiap makhluk yang bernyawa dalam kehidupan dunia. Jadi kullun nafsin dha'iqatul maut, bahwa tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Jadi tidak ada yang ketinggalan, semua manusia itu pasti mati. Nah, oleh karena itu, bekal-bekal apa yang harus kita kerjakan, karena nanti suatu saat kita juga mati. Jadi anak-anak kita itu sebagai camat ya, calon mati. Nah, seseorang yang tertimpa atau terkena kiamat sughra, mereka akan berada di alam barzah. Alam barzah itu merupakan dinding pemisah antara alam dunia dan alam akhirat.
Alam perbarizah merupakan alam tempat kembalinya ruh dan jasad. Nah, itu untuk kiamat sughra. Sedangkan untuk kiamat kubra, yaitu ditandai dengan hancurnya alam semesta beserta isinya. Berarti dapat kita simpulkan, berakhirnya kehidupan dunia merupakan awal kehidupan akhirat. Nah, oleh karena itu, untuk materi pembahasan pada hari ini, anak-anak kita bahas tentang periode hari akhir. Setelah terjadinya kiamat kubra, yaitu setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baqo. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Jadi sesudah hancur dan musnahnya alam semesta, termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan, yaitu proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur, mulai manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, tidak ada yang ketinggalan. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 6. Untuk apa manusia dibangkitkan dari alam barzah atau alam kubur? Yaitu adanya Yaumul Hasr. Yaumul Hasr yaitu hari berkumpul. Jadi setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, kemudian semua manusia itu dihalau atau digiring ke tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya manusia. Nah, di padang mahsyar inilah nanti adanya Yaumul Arad. Yaumul Arad itu hari pertontonan. Jadi film-film kalian semua ini nanti akan diputarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kalian tidak akan bisa mengelak dari apa yang kalian kerjakan pada waktu kalian hidup di dunia. Sehingga di situ adanya buku catatan. Nah, oleh karena itu, pada waktu di alam mahsyar, Allah membuka semua CCTV, semua manusia, yaitu tentang gambaran hidupnya pada waktu dia hidup di dunia. Setiap manusia di alam mahsyar mempunyai buku catatan, yaitu kitab perjalanan hidup yang sudah dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kitab catatan ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia. Jadi anak-anakku sekalian, seperti halnya pada hari ini, karena ya masih dalam keadaan pandemi COVID-19, pembelajaran kalian masih diadakan secara daring. Jadi kalian harus yakin ya, apa yang kalian kerjakan itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jadi pada waktu kalian mengikuti pembelajaran, kalian tidak boleh hanya absen saja, tetapi ikutilah pembelajaran itu sampai selesai. Karena apa? Apa yang kalian lakukan, Bapak Ibu guru mungkin tidak tahu. Tetapi Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Oleh karena itu anak-anak, apa yang kamu lakukan hendaklah niat ikhlas mengharap ridha Allah. Kalau Bapak Ibu guru memberikan tugas, kerjakanlah tugas itu dengan ikhlas untuk mengharap ridha Allah. Mengikuti pembelajaran juga harus dengan ikhlas. Insya Allah keikhlasan kalian itulah nanti akan membuahkan hasil yang baik, sehingga kalian bisa menjadi seorang anak yang sukses dunia dan akhirat. Yang keempat, proses selanjutnya yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan. Yang mana hari ketika Allah SWT memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab.
Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka menjadi saksi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 24 yang artinya pada hari itu lidah, tangan, dan kaki masing-masing menjadi saksi atas perbuatan yang telah mereka kerjakan. Jadi pada waktu yaumul hisab, semua manusia ya mulutnya dikunci oleh Allah. Jadi kamu perlu ingat, anggota tubuh kalian yang pada hari ini mungkin kamu gunakan untuk mata kalian untuk membaca Al-Quran. Mata kalian kamu gunakan untuk belajar. Telinga kalian kamu gunakan untuk sesuatu, mendengarkan yang baik atau mengikuti pembelajaran daring. Semua itu menjadi saksi pada waktu nanti kalian di alam mahsyar pada saat diperhitungkan amal kalian. Nah, amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat yaitu sholat. Ya, sholat. Nah, kewajiban kita sebagai umat Islam, sholat itu wajib 5 waktu, tidak bisa diwakilkan dalam keadaan apapun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluhasa iru amalihi, fa in fasadat fasada sairu amalihi. Jadi amal yang pertama kali dihisab atau dihitung oleh Allah yaitu sholatnya. Jika sholat kalian baik, maka amal-amal yang lain akan dinilai oleh Allah baik. Tapi jika sholatnya buruk, maka amal-amal yang lain dinilai oleh Allah buruk. Karena sholat itu juga bisa anak-anak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sehingga jika kita semua mau aqimis sholat, mendirikan sholat, insya Allah kita bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu, bahwa sholat itu merupakan penilai pertama pada waktu di hari kiamat. Nah, oleh karena itu, kerjakanlah sholat itu 5 waktu mengharap ridhonya Allah. Karena segala sesuatu itu jika mendapatkan ridho Allah, yang berat akan menjadi ringan. Saya lanjutkan, Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan. Karena pengadilan Allah itu merupakan pengadilan yang seadil-adilnya. Sudah adanya yaumul hisab, masih ada yaumul mizan, yaitu timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47, yang artinya kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi kalau kita melihat dengan adanya timbangan amal, manusia itu akan memetik sesuatu itu dari hasil usahanya. Jadi perbuatan baik yang kita kerjakan, Allah juga akan membalas dengan sesuatu yang baik. Sesuatu sekecil apapun, perbuatan yang kita lakukan, baik yang baik atau buruk, pasti Allah akan memberikan suatu imbalan. Nah, kemudian periode selanjutnya yaitu As-Sirat. As-Sirat itu merupakan jembatan. Jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surganya Allah. Mudah atau sulit, melewati As-Sirat tergantung pada amal setiap manusia. Saya lanjutkan, anak-anak. Jadi periode selanjutnya setelah melalui sirat ya, ada sirat, yang ketujuh yaumul jaza. Yaumul jaza itu hari pembalasan.
yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diterima seseorang sesuai dengan amalnya selama ia hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 17. Yaitu pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Jadi imbalan Allah itu sesuai dari yang diusahakan oleh manusia itu sendiri. Yang kedelapan, proses yang kedelapan yaitu balasan perbuatan baik dengan surga. Surga itu merupakan tempat orang yang beriman. Jadi setelah seluruh manusia dihisab, dan melalui timbangan atau mizan, mereka diberikan balasan yang sesuai dengan perbuatan amalnya. Bagi mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima balasan yang setara, yaitu berupa surga. Jadi surga itu disediakan Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia kepada hambanya. Oleh karena itu anak-anakku, ya marilah kita semua untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat baik, agar kita selalu dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala yang berisi kenikmatan yang tidak pernah kita rasakan dalam kehidupan dunia. Saya lanjutkan, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Jadi neraka itu merupakan tempat orang kafir, tempat orang yang ingkar kepada Allah. Semuanya isinya adalah kesengsaraan dan kepedihan. Orang yang selama hidup di dunia lebih banyak mengerjakan perbuatan jahat, maksiat, tercela, dan kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, kufur terhadap ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Kegetiran dan kerasnya siksaan mereka digambarkan melalui firman Allah surat Al-Ghasyiyah ayat 4-7. Oleh karena itu anak-anak, kita bisa mencapai ke surganya Allah, itu adalah pilihan kita sendiri. Karena Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran perbuatan baik yang harus kita lakukan dan perbuatan buruk yang harus kita tinggalkan. Dan orang merasakan atau masuk neraka juga dari pilihan diri mereka sendiri. Karena buah dari keburukan-keburukan yang dilakukan pada waktu dia hidup di dunia. Nah, marilah anak-anakku, imanilah hari akhir dengan sepenuh hati kalian, sehingga akan mendorong kalian untuk selalu takut kepada Allah dan mendorong kalian untuk selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan kalian bisa pandai-pandai untuk mengendalikan nafsu kalian. Saya lanjutkan, dengan beriman kepada hari akhir akan memperoleh hikmah di antaranya. Yang pertama, muncul rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan dan kejahatan moral yang mengakibatkan murka Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Yang kedua, dengan beriman kepada hari akhir dapat menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di alam dunia ini. Yang ketiga, dengan beriman kepada hari akhir senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan terhadap Allah SWT dengan mengharap ma'unahnya pada hari kiamat. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita harus selalu mengharapkan ma'unah Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di kemudian hari.
Yang keempat, dengan beriman kepada hari akhir, senantiasa akan termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas. Yang kelima, dengan beriman kepada hari akhir, senantiasa akan menghindari diri kita dari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakannya. Karena apa? Karena kita takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dengan beriman kepada hari akhir akan mendorong manusia untuk senantiasa berhati-hati, waspada, dan tidak memperturutkan hawa nafsu, karena semua perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu keterkaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Keyakinan adanya hari akhir membawa konsekuensi bahwa hidup di dunia bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan awal dari kehidupan yang panjang. Siapapun orangnya, pada akhirnya akan meninggal dunia. Jadi semua manusia, tidak ada yang ketinggalan, semuanya akan meninggal. Karena dalam kehidupan dunia, sifatnya hanya fana. Yang kekal adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan kepada hari akhir juga memiliki keterkaitan dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, adil. Karena dengan memiliki keimanan yang teguh akan adanya hari akhir dan pembalasan di akhirat, akan menumbuhkan kesadaran bahwa semua perbuatan yang dikerjakan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu anak-anak, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama Islam. Dan menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam diri kita. Dan kita selalu berusaha melakukan amal soleh, bersikap jujur, dan menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Saya lanjutkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Yang pertama, perilaku yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai cerminan keimanan kita kepada hari akhir. Yang pertama yaitu menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntunan agama Islam. Yang kedua, menyadari bahwa manusia itu sangat kecil di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur atau sombong dalam dirinya. Yang ketiga, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir, yaitu kita harus selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Yang keempat, membiasakan diri dengan akhlakul karimah seperti mawas diri, rendah hati, peduli kepada sesama, jujur dalam berkata atau berbuat adil, dan tanggung jawab. Dan masih banyak perilaku yang baik lainnya. Yang kelima, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir, kita harus selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita takut terhadap
siksa Allah dan akan mendorong diri kita untuk selalu patuh dan taat kepada perintah-perintah Allah. Yang keenam, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir diantaranya yaitu termotivasi untuk selalu bekerja keras dan menjauhkan kemalasan. Nah, ini untuk anak-anak, jadi harus kalian dorong untuk selalu mempunyai semangat atau etos kerja dan harus menghilangkan kemalasan kalian untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Saya lanjutkan, untuk pembelajaran pada hari ini, bab iman kepada hari akhir, mulai awal sampai akhir, mudah-mudahan adanya manfaat bagi kalian dan pesan saya anak-anak untuk kalian. Dengan beriman kepada hari akhir, kalian harus memberikan motivasi dalam diri kalian untuk selalu meningkatkan ibadah kalian. Kalian harus meyakini akan adanya hari pertanggungjawaban, hari pembalasan, dan akan mendorong diri kalian untuk sholat 5 waktu. Nah, ini biasanya anak-anak ini sholatnya masih banyak yang belum 5 waktu. Harus semangat untuk beribadah. Yang kedua, yang pertama kan taat kepada Allah pesan saya. Yang kedua, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian. Yang ketiga, yaitu harus taat dan patuh kepada perintah Bapak, Ibu, Guru. Insya Allah anak-anak, jika kalian taat dan patuh kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua kalian, dan berbakti kepada Bapak Ibu Guru, insya Allah kalian akan menjadi seorang anak yang sukses dunia dan akhirat. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kalian besok harus pelajari terlebih dulu mulai materi bab 1 tentang berpikir kritis, yaitu Al-Quran surat Ali Imran ayat 190, ayat 190 191. Bab 2, bersikap demokratis, yaitu Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Dan yang bab 3, mengimani hari akhir. Karena pertemuan berikutnya nanti kalian akan ulangan harian. Ya, belajar ya anak-anak. Nah, ini sebelum saya akhiri, ada tugas untuk kalian sebagai aktivitas kalian di rumah, biar kalian tidak lupa dari materi yang sudah disampaikan. Ada tugas yang harus kamu kerjakan di buku catatan, kemudian kamu upload di aplikasi Taruna Sinau. Yang pertama, jelaskan tahapan-tahapan peristiwa yang dialami manusia sebagai proses menuju alam akhirat. Yang kedua, jelaskan bekal-bekal apakah yang harus kita siapkan untuk menghadapi hari akhir. Yang ketiga, sebutkan 4 tanda-tanda besar menjelang terjadinya kiamat kubra. 4, buatlah 4 contoh perilaku yang sudah kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada hari akhir. Nah, 4 tugas ini kamu kerjakan dengan benar, ya. Nah, mudah-mudahan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih impian kalian. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adanya manfaat bagi kita semua. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri dulu. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.